Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kevin Rugian dengan NIM 250711010741. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pembahasan mengenai Pancasila sebagai etika politik. Baik, saya masuk pada bagian pembuka. Kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai etika politik. Seringkali kita melihat politik hanya dipahami sebagai perebutan kekuasaan. Siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang menguasai sumber daya. Tetapi, apakah politik hanya sebatas itu? Tentu tidak. Politik sejatinya adalah seni mengatur kehidupan bersama agar tercapai kebaikan umum. Dan di Indonesia, seni mengatur kehidupan bersama itu tidak boleh dilepaskan dari Pancasila. Pancasila bukan sekadar dasar negara, bukan sekadar ideologi formal, tetapi juga harus dipahami sebagai etika politik. Artinya, nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman moral dalam setiap praktik politik, baik oleh pemerintah, politisi, maupun masyarakat. Baik, saya masuk pada bagian pertama. Mengapa etika politik itu penting? Mari kita bayangkan sebuah politik tanpa etika, apa yang akan terjadi? Politisi hanya mengejar kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Korupsi dan penyalahgunaan jabatan merajalela. Kebijakan publik tidak berpihak pada rakyat, tetapi pada oligarki atau pemodal besar. Rakyat kehilangan kepercayaan terhadap negara. Inilah yang disebut krisis moral politik. Dan ini bukan hanya teori, tetapi realitas yang bisa kita lihat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Etika politik hadir untuk mencegah politik jatuh menjadi arena siapa kuat dia menang. Ia mengingatkan bahwa politik bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab, keadilan, dan kemanusiaan. Lalu, apa bedanya etika politik di Indonesia dengan negara lain? Di negara-negara barat, etika politik sering didasarkan pada filsafat liberalisme atau utilitarianisme. Sementara di Indonesia, kita punya Pancasila yang lahir dari sejarah, budaya, dan nilai-nilai bangsa sendiri. Bagian 2, yaitu latar belakang Pancasila sebagai etika politik. Pancasila lahir pada tahun 1945. Saat bangsa Indonesia merumuskan dasar negara. Bung Karno dalam pidatonya 1 Juni 1945 menegaskan bahwa Pancasila adalah filosofis Grundslag atau dasar filsafat bangsa. Namun lebih dari itu, para pendiri bangsa sadar bahwa Indonesia adalah negara dengan keragaman luar biasa. Ratusan suku, bahasa, agama, dan budaya. Tanpa pedoman moral bersama, politik Indonesia akan mudah terpecah. Pancasila kemudian dipilih bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai nilai pemersatu dan pedoman moral. Dengan kata lain, sejak awal kelahirannya, Pancasila memang dimaksudkan untuk menjadi etika politik yang menuntun arah demokrasi Indonesia. Contoh historisnya bisa kita lihat pada Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945, Konstitusi 1945, yang menempatkan Pancasila sebagai pembuka Undang-Undang Dasar sehingga ia menjadi sumber nilai hukum dan politik. Baik, saya masuk pada bagian 3. Pancasila dalam 5 sila sebagai etika politik. 1. Ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan milik pribadi. Politisi dan pejabat negara wajib jujur, adil, dan menjauhi korupsi. Politik tidak boleh dipakai untuk memecah belah atas dasar agama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap kebijakan politik harus menghormati martabat manusia. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, gender, atau status sosial. Etika politik ini menolak segala bentuk kekerasan, pelanggaran HAM, atau perbudakan modern. 3. Persatuan Indonesia. Politik sering memunculkan perpecahan, apalagi di negara multikultural seperti kita. Etika politik Pancasila mengajarkan bahwa kepentingan bangsa harus lebih tinggi dari kepentingan kelompok. Inilah dasar mengapa politik identitas harus diwaspadai.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi di Indonesia berbeda dengan demokrasi liberal. Keputusan politik seharusnya lahir dari musyawarah yang mengutamakan kebijaksanaan, bukan sekedar suara terbanyak. Etika politiknya adalah kekuasaan dijalankan untuk mendengarkan rakyat, bukan untuk memanipulasi rakyat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan akhir politik berpancasila adalah kesejahteraan dan pemerataan. Tidak boleh ada kesenjangan ekstrim antara si kaya dan si miskin. Politik yang etis adalah politik yang menghasilkan kebijakan publik berpihak pada rakyat kecil. Bagian keempat, perbandingan dengan etika politik internasional. Menarik kalau kita bandingkan dengan etika politik di negara lain. Di Amerika Serikat, etika politik sering dituntun oleh nilai liberalisme atau kebebasan individu di atas segalanya. Di Eropa, banyak yang berakar pada filsafat humanisme dan welfare state atau negara wajib menyejahterakan rakyat. Di negara Asia Timur seperti Jepang atau Korea, etika politik dipengaruhi budaya kolektivitas dan disiplin sosial. Indonesia unik, atau kita menggabungkan religiusitas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan dalam satu kesatuan. Itulah Pancasila. Bagian 5. Implementasi etika politik Pancasila. Bagaimana penerapan Pancasila sebagai etika politik dalam praktik sehari-hari? 1. Dalam pemerintahan. Menjalankan birokrasi transparan dan anti korupsi. Kebijakan publik harus mengutamakan kepentingan rakyat. Contoh, program kesehatan universal, pendidikan merata, bantuan sosial tepat sasaran. 2. Dalam partai politik. Partai harus menjadi sarana pendidikan politik, bukan sekadar alat perebutan kekuasaan. Partai beretika jika mendidik rakyat tentang demokrasi, toleransi, dan nasionalisme. 3. Dalam proses demokrasi. Pemilu harus jujur, adil, dan bebas dari politik uang. Etika politik menolak kampanye hoaks, ujaran kebencian, dan politik identitas yang memecah belah. 4. Dalam kebijakan publik. Semua kebijakan harus diarahkan pada keadilan sosial. Contoh, pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, perlindungan di lingkungan, dan keberpihakan pada UMKM. 5. Dalam kehidupan masyarakat sipil. Masyarakat juga harus menjalankan politik dengan etika. Tidak golput, aktif dalam musyawarah, menghargai perbedaan pendapat. Etika politik bukan hanya untuk pejabat, tetapi juga untuk rakyat. Bagian 6. Tantangan kontemporer. Sayangnya, penerapan etika politik Pancasila masih menghadapi banyak tantangan. 1. Korupsi. Banyak pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, padahal sila pertama dan kedua jelas menuntut kejujuran dan keadilan. 2. Polarisasi digital. Media sosial sering digunakan untuk menyebar hoaks dan ujaran kebencian, padahal etika politik Pancasila mengajarkan musyawarah dan toleransi. 3. Globalisasi dan oligarki ekonomi. Politik sering tunduk pada kepentingan pasar global dan pemilik modal besar. Hal ini berbahaya bagi keadilan sosial yang menjadi sila kelima. Bagian 7. Solusi dan rekomendasi. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar Pancasila benar-benar menjadi etika politik? 1. Penguatan pendidikan Pancasila. Etika politik harus diajarkan sejak dini, dari sekolah hingga perguruan tinggi, bukan sekedar hafalan, tetapi penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. 2. Reformasi dari partai politik. Partai harus lebih transparan, demokratis, dan berorientasi pada pendidikan politik rakyat. 3. Etika dalam dunia digital. Masyarakat harus diajarkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi hoaks. 4. Kebijakan pro rakyat. Pemerintah harus terus mendorong kebijakan yang menekan kesenjangan sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir, pemberantasan korupsi. Lembaga negara harus diperkuat untuk menindak tegas korupsi tanpa pandang bulu. Sebagai penutup, mari kita ingatkan kembali, Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi juga etika politik yang mengajarkan kejujuran, keadilan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan. Jika etika politik Pancasila dijalankan, maka politik Indonesia akan menjadi politik yang bermoral,
berkeadilan, dan berpihak pada rakyat. Sebaliknya, jika etika ini ditinggalkan, politik akan jatuh pada korupsi, konflik, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, tugas kita bersama, pemerintah, politisi, masyarakat, dan generasi muda adalah menjadikan Pancasila benar-benar hidup sebagai etika politik dalam praktik sehari-hari. Terima kasih, semoga pembahasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.